Di video kita kali ini, kita akan membahas gerakan dasar pencaksilat, yaitu kuda-kuda dan sikap pasang. Dua hal yang terasa sangat membosankan, namun ternyata jika dipahami dengan benar dan dilatih dengan baik dan benar, manfaatnya itu sangatlah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri, salam pencaksilat. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Bon Kava, yaitu channel yang akan membahas hal-hal yang terkait dengan bela diri, perjalanan umroh dan haji, hal-hal yang terkait dengan teknologi informasi, vlog, juga motivasi. Dan di video kita kali ini, kita akan membahas gerakan dasar pencaksilat. Rencananya video ini akan menjadi bagian dari seri latihan dasar pencaksilat. Dan kemarin sudah kita mulai dengan video mengenai warming up dan stretching. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan kembali bisa klik linknya di atas sini. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu teknik yang sangat dasar yang semua pesilat itu harus kuasai dengan baik dan benar, yaitu adalah kuda-kuda dan sikap pasang. Nah, kuda-kuda mungkin sudah umum di bela diri lain juga ada kuda-kuda. Nah, sikap pasang inilah ada satu ciri khas pencaksilat sebagai bela diri. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kuda-kuda, yuk kita pahami dulu apa sih kuda-kuda itu. Kuda-kuda adalah teknik dalam pencaksilat yang menekankan pada posisi penempatan kaki dan kemampuannya untuk menopang berat badan atau tubuh. Yang tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan teknik-teknik pencaksilat berikutnya, baik itu untuk menyerang ataupun bertahan. Nah, itu kira-kira kuda-kuda. Kuda-kuda dalam pencaksilat ditinjau dalam dua aspek. Yang pertama adalah bobotnya, dan yang kedua adalah bentuknya. Aspek bobot dalam kuda-kuda pencaksilat itu adalah menekankan pada berat ringannya posisi kaki menopang tubuh. Berdasarkan bobot, kuda-kuda itu dibagi 3, yaitu kuda-kuda yang ringan, kuda-kuda yang sedang, kemudian kuda-kuda yang berat. Nah, 3 kuda-kuda ini punya karakteristik sendiri. Umumnya, kuda-kuda yang ringan itu digunakan untuk gerakan yang lincah, yang dengan mobilitas tinggi. Seperti kita ingin menyerang, kita harus bergerak. Itu kuda-kudanya harus kuda-kuda ringan. Kalau kuda-kuda berat, mungkin bisa kita gunakan sebagai defense dulu, kemudian kita counter. Nah, kuda-kuda yang bobotnya menengah atau bobot sedang, kemudian sampai bobot yang berat, itu lebih diutamakan atau mungkin lebih banyak digunakan ketika kita akan bertahan dari suatu serangan. Oke teman-teman, berikut adalah contoh-contoh dari kuda-kuda dari aspek bobotnya. Seperti ini adalah kuda-kuda tengah dengan bobot yang ringan. Ini kuda-kuda tengah dengan bobot yang sedang. Nah, ini adalah kuda-kuda tengah dengan bobot berat. Kemudian, kuda-kuda dari aspek bentuk. Ada 4, yaitu bentuknya yaitu kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda samping, dan kuda-kuda belakang. Kuda-kuda depan juga dibagi 2, ada kuda-kuda depan lurus, ada kuda-kuda depan serong, berdasarkan penempatan posisi kakinya. Kalau kita lihat dari pembagian ini, berarti kalau kuda-kuda depan itu bobot tubuh ditopang oleh kaki yang di depan. Kuda-kuda tengah merata di kedua kaki. Kuda-kuda samping di salah satu kaki, baik di kanan atau di kiri bobotnya. Dan kuda-kuda belakang bobot tubuh ditopang oleh kaki yang ada di belakang. Kuda-kuda dari aspek bentuk, contohnya
adalah seperti ini. Kuda-kuda depan, yaitu bobot kaki di bagian depan. Kemudian kuda-kuda tengah, di mana bobot ada di tengah, merata di kedua kaki. Kuda-kuda samping, di mana kuda-kuda dengan bobot yang ada di salah satu kaki, baik kiri ataupun kanan. Kemudian kuda-kuda belakang, di mana bobotnya ada di kaki. Kemudian sikap pasang. Nah, sikap pasang itu apa sih? Sikap pasang itu adalah kombinasi kaki dan tangan dalam posisi kuda-kuda, baik kuda-kuda ringan maupun menengah ataupun berat, yang menunjukkan bahwa pesilat itu dalam keadaan siap secara mental dan indranya juga untuk menghadapi pertarungan. Jadi, sikap pasang itu adalah suatu kondisi ketika pesilat sudah siap untuk melaksanakan atau mengeksekusi teknik yang akan dia lakukan, baik itu menyerang ataupun bertahan. Dan sikap pasang ini juga bisa menjadi suatu strategi seorang pesilat. Katakanlah dia ingin melakukan tangkapan, maka umumnya seorang pesilat akan menggunakan atau mengambil sikap pasang yang terbuka. Kalau seorang pesilat yang ingin secara defensif atau ingin maupun ofensif, biasanya akan melakukan sikap pasang yang tertutup. Nah, sekarang kita akan kombinasikan kuda-kuda dengan sikap pasang. Sikap pasang itu banyak sekali, tidak ada batasan. Masing-masing perguruan punya ciri khas sikap pasang masing-masing. Jadi, seperti tadi yang kita jelaskan, definisinya adalah sikap pasang ketika kita sudah dalam keadaan siap, posisi kaki dan tangan, kita sudah siap secara mental dan indera untuk menghadapi pertarungan. Seperti ini. Atau juga untuk defense seperti ini. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu kuda-kuda dan aspek kuda-kudanya, kemudian contoh kuda-kudanya, sekarang latihannya. Nah, ini mungkin sebagian dari kita ngerasa bosen banget latihan kuda-kuda, diem aja. Apalagi kuda-kuda tuh latihannya ya kita tahulah berat latihan kuda-kuda. Tapi ternyata, baik itu seorang atlet yang sudah jadi pun, itu tidak bisa meninggalkan latihan kuda-kuda ini sebagai dasar atau dasar dari latihannya. Jadi sampai ke apapun, seorang pesilat itu harus terus melatih kuda-kudanya. Jadi jangan pernah bosan kita dalam saat berlatih, latihan kuda-kuda. Kuda-kuda lagi, saya mau latihan tenang depan. Saya mau latih teknik itu. Justru dengan penguasaan kuda-kuda yang baik, itu akan menunjang pelaksanaan teknik pencaksilat selanjutnya. Oke, bicara mengenai melatihannya, ada dua cara latihan kuda-kuda. Pertama adalah dengan cara yang statis, dan yang kedua adalah dengan cara yang dinamis, seperti peregangan. Nah, yang statis itu adalah ketika kita berdiam di satu posisi kuda-kuda dan menahannya untuk beberapa lama. Untuk sebagai standar per sesi, mungkin bisa kita ambil waktu latihan itu kuda-kuda, misalnya kuda-kuda tengah.
Ambil posisi kuda-kuda tengah dengan bobot yang berat dan tahan dari 30 sampai 60 detik. Manfaatnya apa? Nah, ketika kita berada dalam posisi kuda-kuda yang bobot dengan berat, itu sama saja seperti kita latihan secara isometris, yaitu latihan yang melatih otot tanpa harus bergerak. Manfaatnya apa? Otot itu akan terlatih. Otot itu nanti akan siap ketika akan digunakan atau secara eksplosif. Manfaatnya sebanyak sekali. Selain itu juga posisi atau latihan isometris itu juga bisa bermanfaat untuk pemulihan cedera. Jadi latihan kuda-kuda yang statis itu jangan dirasakan bosan, dilihat manfaatnya. Kemudian latihan yang dinamis. Nah, dinamis ini ya kebalikan statis. Kalau statisnya diam, dinamis berarti bergerak. Nah, latihan kuda-kuda dengan cara dinamis, kita bisa menggunakan langkah. Nah, baik itu langkah angkat, langkah loncat, lompat, dan sebagainya. Ketika kita melatih kuda-kuda, kita bisa menggunakan sikap pasang sambil bergerak dengan pola langkah silat, dengan cara langkah silat. Kemudian atau juga bisa sambil menggunakan teknik serangan atau teknik belaan, melakukan pukulan depan dalam posisi kuda-kuda. Sebagai contoh, kita akan melakukan latihan kuda-kuda tengah dengan bobot yang berat seperti ini. Kita menahan posisi ini dengan durasi antara 30 sampai dengan 60 detik. Ini adalah latihan kuda-kuda dengan metode statis. Otot akan bekerja secara merata ketika kita melatih secara isometris seperti ini. Dan ini akan menguatkan otot kita. Dan dalam posisi kuda-kuda ini, otot yang bekerja tidak hanya otot paha, tetapi juga koordinasi antara otot paha dengan otot core, yaitu otot perut juga otot punggung bawah. Kemudian, ketika kita akan melatih kuda-kuda dengan cara dinamis, misalkan kita ambil kuda-kuda tengah dengan bobot yang berat, kita melangkah dengan cara angkat, seperti ini. Langkah lurus, mundur, mundur. Nah, itu melatih kuda-kuda dinamis dengan cara langkah. Kemudian kita kombinasikan dengan serangan, contoh dengan pukulan depan, atau mundur dengan teknik belaan. Itulah adalah latihan kuda-kuda dengan cara dinamis. Oke teman-teman, itu kira-kira pembahasan kita mengenai kuda-kuda dan sikap pasang. Jadi, jangan bosan latihan kuda-kuda itu. Kuda-kuda itu sangat banyak manfaatnya selain penguatan otot, penunjang untuk gerakan teknik pencaksilat lainnya, bisa juga sebagai pemulihan kondisi. Jadi, manfaatnya sangat banyak. Jangan pernah bosan melatih kuda-kuda. Pastikan masukkan bagian porsi latihan dari porsi latihan teman-teman, yaitu untuk melatih kuda-kuda. Baik itu 10 menit, 15 menit, atau maksimal 20 menit di setiap sesi latihan. Dan insya Allah itu akan sangat banyak manfaatnya. Insya Allah di video berikutnya kita akan meningkatkan tekniknya, yaitu teknik langkah. Nah, bukan sembarang langkah, bukan hanya langkah biasa, tapi ini adalah langkah dalam pencaksilat. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Kemudian juga boleh, jika channel ini dirasa bermanfaat, di-subscribe dan diaktifkan lonceng bel notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Fadhi Abu Hankafa, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.